Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Isra, Bapak Imam dan segenap pengurusnya, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat lahir dan batin. Sebab kalau sehat lahir, batin sakit, berarti kenikmatan yang kita rasakan itu berkurang. Atau sebaliknya, kita sehat secara batin, mental, tapi fisik kita tidak sehat, juga tidak terasa lengkap nikmat itu. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukur nikmatku itu akan aku tambah, dan bagi yang tidak bersyukur, yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya akan menyampaikan tema yang saat ini sedang viral dan selalu diupdate melalui media sosial dan media-media lainnya. Maka pada kesempatan ini saya akan memberi judul musibah adalah ujian dan teguran dari Sang Pencipta. Kita dengar beberapa minggu yang lalu ada musibah banjir bandang disertai gempa bumi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banjir bandang, banjir yang besar yang mengakibatkan korban banyak. Tercatat dari sumber yang saya dapatkan, korban itu sebanyak 1053. Itu kemarin. Mungkin hari ini sudah lebih. Yang meninggal dunia 600 orang lebih. Dan yang membuat kita merinding, 4 desa hilang, dan sampai saat ini
belum ditemukan. Dulu tsunami Aceh 3 desa yang hilang, yang ini 4 desa yang hilang. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu, airnya kan sudah lama surut, tapi ada yang ditinggal, tanah lumpur yang sudah mengeras. Nah, ini masalah lain lagi. Kemarin banjir, sekarang setelah banjirnya surut, tinggal tanah lumpur yang sudah mengeras. Banyak yang dikepungnya itu rumah, ada oto, ada motor, manusia, nggon binatang. Banyak. Nah, kenapa Allah memberikan cobaan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan itu? Sesungguhnya itu bukan hanya cobaan, tapi juga teguran akibat kelalaian, akibat perbuatan tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat 30 ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah, nyata sekali Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa manusia itu sering berbuat kerusakan di darat dan di laut dalam ayat itu. Yaudah, apa yang di darat yang sering tampak? Banyak pembunuhan, korupsi, krisis moneter, kelangkaan pangan, kemudian yang saat ini bencana alam, ya kan, penebangan hutan, illegal logging, itu kan kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang di laut apa saja? Perampokan di laut, ada yang namanya bajak laut. Kemudian kerusakan ekosistem di laut, ada orang menangkap ikan dengan cara yang ilegal. Akhirnya banyak sekali terjadi. Itu kerusakan-kerusakan disingkir oleh Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan yang ada di darat dan di bumi. Bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 101 kata Allah, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Apa kata Allah? Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri akibat dari perbuatan tangan mereka sendiri. Siapa yang mengalami? Manusia itu sendiri yang mengalami
akibat dari perbuatan mereka sendiri. Nah itu kan, Bapak Ibu, bersyukur dan Bengkulu kok tidak kenai tsunami, tidak kenai banjir seperti di Aceh dan sebagainya. Bersyukur kita pastilah. Tapi ingat, cobaan itu Allah berikan dalam berbagai macam bentuk. Bencana yang Allah berikan itu, yang sesungguhnya merupakan cobaan sekaligus teguran, itu Allah berikan dalam berbagai macam bentuk. Ya. Bengkulu tidak banjir, apalagi kami di Timur Indah itu secara logika tidak kenai tsunami dan nyodiati tinggi Timur Indah, logika gitu. Tapi entah, kalau kata Allah kun fayakun, jadi galau tak Pak Ketua? Iya, kata Allah kun fayakun, tapi janganlah. Nah, mudah-mudahan kita tidak kenai. Nah, itu Allah menyatakan di dalam ayat lain, kata Allah, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya. Kemudian ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ini sindiran bagi kaum-kaum dulu, nabi-nabi terdahulu. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Itu kan zaman Nabi Sabalun dulu, yang banyak kaum homo, itu ya. Dan ada pula yang kami tenggelamkan akibat dari apa tadi? Bencana dalam bentuk ini yang sedang menimpa saudara-saudara kita, banjir bandang. Jadi Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, kalau peristiwa zaman dulu kami tenggelamkan, itu maksudnya zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh, yang mana ketika itu Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya itu selamat karena naik di atas kapal yang dibuatnya, kapal raksasa yang sangat besar. Air bah yang datang ketika itu mampu menenggelamkan gunung, sehingga wilayah tempat Nabi Nuh tinggal itu hilang, tenggelam. Gunung maju lewat, apalagi yang rendah. Nah, saking besarnya ayat ini berlaku sampai saat ini. Banyak saudara kita yang tenggelam kan. Ada yang kemarin itu seorang laki-laki, ini sedih saya melihat, membaca berita di medsos itu. Dia pulang dari seorang bapak dari masjid. Jadi ceritanya begini, ketika itu istrinya bilang, "Pak, ke masjid lah sholat maghrib, apa waktu itu ya, pergilah ke masjid, sholatlah." Jadi akhirnya si bapak ini berangkat ke masjid. Enggak lama setelah selesai sholat, tiba-tiba datanglah bencana banjir bandang itu yang menenggelamkan banyak manusia di sekitarnya, termasuk keluarganya, istri, anak 2, dan saudaranya 3 orang, 6. Allah selamatkan dia atas suruhan istrinya untuk sholat di masjid. Bapak Ibu, itu cara Allah, cara Allah. Cukup kalau lanang itu aida iktikaf di rumah jo 6 tambah 1 7 meninggal. Nah, itu cara Allah, patut disyukuri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa Allah kasih cobaan dan teguran seperti itu? Yang sesungguhnya merupakan kelalaian manusia itu sendiri karena nafsunya, karena keserakahannya, karena tidak syukur nikmat. Itu kan diterangkan itu banyak penebangan pohon, illegal logging, pohon penebangan yang tidak legal ya, di Sibolga. Nah, Sibolga Sumatera Utara itu. Jadi ternyata kebetulan pula peristiwa itu pas 40 hari setelah meninggalnya anak muda yang mati dibunuh sewaktu singgah di masjid raya di Sibolga itu ya Bapak Ibu. Di situ diberitakan musibah itu pas 40 hari meninggalnya si anak muda itu. Masya Allah, kiro-kiro pertanduk apola itu kan. Di Sibolga itu banyak terjadi penebangan hutan, illegal logging, banyak perusahaan-perusahaan besar ternyata di situ, di Sibolga itu banyak perusahaan besar. Jadi mereka melakukan penambangan ilegal, ya tentunya kan hutan itu digunduli, hutan digunduli, penambangan hutan, ya kemudian nanam kelapa sawit, sehingga ketika terjadi hujan deras tidak mampu diserap ditampung oleh kondisi tanah saat itu, reboisasi tidak dilakukan. Ini itu di mana-mana Bapak Ibu, itu yang baru terungkap dikit. Banyak bagian di Indonesia ini yang oleh Allah belum diberikan cobaan dengan cobaan seperti itu. Di daerah lain mungkin sama kasusnya, illegal logging, penebangan hutan yang tidak ada izin dari pemerintah. Nah itu sehingga terjadi bencana seperti itu. Kayu kan besar, kayu besar hanyut ya, hanyut dari area penebangan liar ya, sehingga mempercepat longsor, tidak bisa ditahan oleh tanah yang sudah gundul itu, yang jadi korban siapa? Warga yang berada di sekitar daerah penambangan itu. Jadi ada yang bertanya, ngapu bisa Pak Ustaz? Banyak sekali perusahaan besar yang melakukan hal seperti itu, dan mungkin juga di tempat lain. Jadi banyaklah seliweran statement dari orang-orang atau banking. Saya tidak mau berburuk sangka, mudah-mudahan tidak benar ya, mudah-mudahan tidak benar. Yang jelas itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apalagi yang Allah berikan yang tidak kamu syukuri? Begitu kan? Di surah Ar-Rahman berulang-ulang kali Allah sebutkan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang hafal surah Ar-Rahman? Biasanya banyak itu yang hafal itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena terlalu banyak orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, orang-orang yang kufur atas nikmat Allah itu, sehingga terjadilah penebangan liar, illegal logging dan sebagainya. Ini Masya Allah, subhanallah. Jemaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebenarnya ayat itu Allah
liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka diperingatkan oleh Allah akibat dari ulah mereka itu agar mereka kembali seperti apa? Tobat kepada Allah bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Maka Allah kasih cobaan itu, Allah kasih teguran itu agar manusia apa? Tobat. Agar manusia tobat. Iya, menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan karena itu salah, dan melakukan amal-amal soleh, kan seperti itu. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat nasuha, tobat yang sebenarnya, bukan tobat sambalado. Pak, tahu tobat sambalado? Aduh, kalau istilah orang Minang itu, ya, tobat sambalado itu Ari Iko cuman itu tobat sambalado itu kata orang Minang, Ari Iko menyesal indah berbuat lain, ya, tapi ternyata biswa berbuat lain. Itu mula sambalado tidak nasuha itu, kata Pak Dokter itu kan. Kalau orang tobat nasuha itu dari hati. Maksud Allah itu la'allahum yarji'un, agar kamu kembali ke jalan yang benar, tobat, ya kan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesalahan-kesalahannya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan atas kesalahan kita? Mungkin kemarin kita sering berbuat salah, ya kan? Mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak, kemudian kita menyesal akan perbuatan kita itu. Maka apa yang mesti kita lakukan? Kita ubah perilaku kita ubah sikap kita ubah diri kita ubah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia merubah nasibnya sendiri. Kita ubah perilaku kita, cara hidup kita, ya Pak Bu, kita ubah. Selama itu kita cangok, kita ubah jadi orang yang lawan cangok itu apa? Qanaah, kan, menerima apa adanya, ya kan? Apa dikasih, alhamdulillah. Apa yang dapat, alhamdulillah. Kalau cangok itu kan rakus, tamak, iya, doble kayak serakah itu, iya kan? Bahasa Arabnya tomak, bakso itu tamak, dari bahasa Arab tomak, itu ya, tamak. Gedang ame selero, hidup tuh kalau gedang ame selero, akhirnya jadi tamak. Selero itu sesuai dengan kondisi kita, yoda. Hidup itu jangan terlalu berlebihan. Kata Gus Bahan,
jalani hidup apa adanya agar nikmat. Ya, kalau kita mengikuti nafsu kita, tidak bakalan selesai. Ya, karena keinginan dalam diri kita itu sesungguhnya sangatlah besar dan mungkin tak berbatas. Ya, maka harus kita manage hati kita, manage perasaan kita, termasuk pikiran kita, bahwa Allah kasih nikmat itu sesuai dengan porsi manusia masing-masing. Si A dikasih nikmat dikit, si B dikasih nikmat sedang, C dikasih nikmat banyak, D dikasih nikmat banyak nian. Apakah Allah itu tidak adil? Tidak. Allah itu adil dan tidak pernah akan menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau Allah tidak akan menzalimi dirinya sendiri. Mungkin Allah kasih si B itu nikmat yang sedang. Kata Allah, kalau lanangku dikasih nikmat banyak, nyu tambah serakah. Sedang aja lah. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang tahu kadar kemampuan manusia, kondisi manusia itu. Bapak Ibu pernah dengar seorang sahabat namanya Tha'labah. Tha'labah itu orang yang sangat miskin. Jadi Rasulullah itu kan punya kebiasaan kalau setelah sholat ia berbalik arah ke arah jamaah melihat itu. Terpantaulah Tha'labah. Tha'labah itu kalau selesai sholat tidak pakai zikir, tidak pakai doa, langsung balik. Seperti itu terus. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Tha'labah, kenapa berbuat seperti itu? Ya, ada riwayat lain mengatakan yang bertanya sahabat atas perintah Rasulullah, tapi yang kuat adalah atas perintah Rasulullah. Sahabat yang bertanya, apa kata Tha'labah? Bukannya aku tidak mau berzikir apalagi berdoa, tapi kain yang saya pakai cuman sebuah kola, yang kain yang saya pakai sebuah kola, jadi tidak balik cepet, gantian ke istri di rumah. Bayangkan saking miskinnya itu Bapak Ibu, jadi gantian. Kata Tha'labah, tolong pintakanlah kepada Rasulullah agar aku diberikan kekayaan. Maka pada akhirnya Rasulullah memberikan sepasang kibas, kambing kalau bahasa kita. Akhirnya berkembang biak dengan begitu cepatnya. Jadilah Tha'labah orang yang kaya raya ketika itu. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, lambat laun Tha'labah asyik dengan kambing-kambingnya, domba-dombanya itu, sehingga melalaikan sholat. Tidak lagi lanang itu ke masjid, tidak lagi. Ya. Ketika ditegur, kenapa kau tidak lagi ke masjid, kau tidak mensyukuri nikmat? Apa katanya? Terserah saya yang bersusah payah untuk mengembangkan binatang ternak saya, dan saya pula yang berhak untuk mengelolanya. Nah, itu. Sampailah berita itu pada Rasulullah, sehingga Rasulullah akhirnya berdoa kepada Allah, cabut nikmat itu. Dicabut oleh Allah nikmat itu, akhirnya Tha'labah kembali menjadi orang yang miskin papa. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita tamak, kalau kita tidak syukur nikmat Bapak Ibu jamaah, model itu jadinya. Ya,
Kalau kita ikut, kalau mengikuti selera hati, tidak berbatas selera kita itu, ya kan? Tidak berbatas. Nah, kembali kita kepada musibah. Tadi saya katakan musibah itu adalah ujian dan teguran dari Allah. Betul? Teguran dari Allah. Di dalam surat Ar-Rum tadi kan Allah menyuruh kita untuk bertobat agar kita kembali ke jalan yang benar, merasakan apapun yang ia dapatkan di atas dunia ini adalah betul-betul nikmat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi Allah yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang tahu sebatas mana manusia itu mampu memegang dan merasakan nikmat yang Allah berikan itu, ya kan? Sama dekat ngapola tetangga kita itu banyaknya hartonya, kita dikit, gitu kan? Ke masjid tidak lanang itu, ke masjid sekali-kali, kita ke masjid terus. Apakah Allah tidak adil? Tidak. Itu ujian yang Allah berikan. Dalam istilah agama, istidraj, jebakan. Allah berikan jebakan kepada orang-orang yang Allah kasih nikmat ketika di dunia dengan nikmat yang banyak, sementara mungkin Allah ulurkan nikmat untuk kita, atau mungkin nikmat itu Allah berikan ketika kita telah merasakan nikmatnya surga. Nah itu. Jadi bagi orang-orang yang sabar, insya Allah dia akan mensyukuri segala apa yang ia dapatkan. Dapat nikmat, ya syukur. Dapat musibah, dia bersabar atas yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak ada istilah sio-sio. Itu orang-orang yang beriman, tidak ada sio-sio. Nikmat yang baik atau nikmat yang buruk yang Allah berikan kita itu semuanya telah diatur oleh Allah dan tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia, yang percuma yang Allah berikan, ya. Maha suci Allah, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, itu. Ada orang miskin bahagia karena syukur nikmat. Ada orang yang kaya raya, harta banyak, tidak bahagia. Ada tu, tapi tidak tempat kita tidak. InsyaAllah tidak. Nah, kalau orang-orang yang dekat ke masjid, yang rajin beribadah ke masjid, insyaAllah dia menjadi orang-orang yang qanaah, yang qanaah, syukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan itu. Semuanya memberikan manfaat buat kita, buat siapapun. Nah, apakah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lantas Allah hindarkan kita dari musibah? Tidak juga. Tadi saya katakan musibah itu teguran sekaligus ujian. Bisa jadi Allah menguji sabar tidak kita dapat bala itu yang berjalan tersangkut kakinya ke basuh itu, ya.
tersangkut kakinya pas jalan, langsung satunya aku ketika itu kan bala, itu kan musibah ya. Ketika kita jalan tersangkut, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku ida mencarutnya, mencarut. Nah, mencarut. Seharusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapatkan musibah apapun. Nah, itu tanda orang bersyukur. Bagaimana Allah akan memberikan musibah yang besar yang Allah sengajakan untuk menguji keimanan dia, sedangkan musibah kecil saja terkadang manusia tidak mampu untuk menghadapinya. Mau menghindar dari musibah tidak akan bisa. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Ya, dan seterusnya. Itu kan ada katakan, ya kan? Musibah itu ada yang berupa kelaparan, ada berupa kekurangan pangan, ya, kelaparan ya, ada berupa ketakutan, ada berupa kematian. Nah itu, dan Allah berikan rasa takut itu kepada manusia ketika ia menghadapi musibah itu. Tapi ketakutan yang dibarengi dengan kesabaran akan ujian itu. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, insyaallah. Kalau kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan itu, Allah itu hanya minta dua hal kepada manusia, enggak neko-neko, enggak banyak-banyak yang Allah berikan. Yang Allah minta itu cuma dua, apa itu? Salat, sabar. Itu kan? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Itu kan? Yang diminta Allah itu adalah kesabaran dan salat, tidak banyak-banyak. Kalau kita bisa sabar, kalau kita bisa menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, maka apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, insya Allah kita mampu menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah mengeluh. Itu tidak pernah mengeluh. Karena banyak orang yang mengeluh ketika diberikan cobaan oleh Allah, dia mengeluh. Padahal tadi dikatakan ma khalaqata hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan itu, ya, apapun yang Allah berikan, apapun ketentuan Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, pasti yang terbaik buatnya. Nah, dengan sabar, dengan sholat yang baik, terutama sholat yang khusyuk, maka insya Allah kita akan menghadapi semuanya itu dengan lapang dada, dengan sebaik-baiknya, tanpa ada keluh kesah, tanpa ada penyalahan ataupun buruk sangka kepada Allah. Persangkaan Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya. Tapi bukan berarti ketika hambanya berburuk sangka kepada Allah, maka Allah balas pula dengan keburukan. Tidak seperti itu. Orang yang tidak sholat saja Allah masih kasih nikmat. Orang yang tidak menjalankan ibadah apapun atau malas beribadah, Allah masih
kasih nikmat. Itulah rasa kasih sayang Allah kepada kita. Maka perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah taqarrub ila Allah dengan cara menjalankan ritual ibadah dengan sebaik-baiknya. Udah maghrib ngaji, udah subuh ngaji, sudah sholat fardu, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, sholat sunat muakkad, gitu kan? Sholat rawatib qabla atau ba'da sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Tapi beribadah juga jangan terlalu menggebu-gebu. Yo Bapak Ibu, beribadah juga jangan terlalu emosional. Dulu ada sahabat yang ketika mengetahui Rasulullah, sahabat itu bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang tercinta, wahai Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana ibadah Rasulullah itu? Jadi Aisyah mengatakan ibadah Rasulullah itu luar biasa. Malam hari menegakkan sholat malam sampai-sampai kakinya itu bengkak, sampai-sampai kakinya bengkak. Maka sahabatku tadi nak niru pula ceritanya. Tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tidak tahu malam, pokoknya sholat terus macam-macam, tidak keluar dari masjid, macam-macam ibadah sholat dilakukan oleh sahabatnya ini, ingin meniru Rasulullah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini memang tidak disalahkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu, karena tidak akan ada satupun hamba Allah di muka bumi ini yang mampu menyamai ibadah Rasulullah. Rasulullah itu Rasul terbaik dan tidak akan mampu disamakan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Maka melihat dari kisah itu, jamaah sekalian, kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan diri kita sehingga melupakan urusan-urusan yang lain, urusan mencari rezeki. Apalagi kita selaku bapak, selaku kepala rumah tangga yang diwajibkan bekerja, jangan sampai terganggu karena terlalu berlebihan di dalam mengerjakan ibadah untuk dekat kepada Allah. Itu juga tidak disarankan. Makanya ada orang yang puasa Daud, ya puasa Daud. Ya kalau tidak kerjakan puasa Daud, kerjakanlah. Tapi kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Karena puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Kalau kuat, silakan. Sesuai dengan kadar kemampuan manusia masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi iktibar buat kita, termasuk kita yang berada di kota Bengkulu ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar bahwa Allah itu senantiasa memberikan cobaan dan teguran kepada hamba-hambanya. Maka perbaikilah sikap hidup kita, perbaikilah perilaku hidup kita, dan menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.